Hai, selamat datang di Akalogi. Channel akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Oke, kembali kita akan bahas soal UTBK 2022. Soal yang pertama nih ya. Diketahui fungsi f dengan persamaan sebagai berikut, dengan b-nya nggak sama dengan 0. Kemudian jika terdapat dua buah nilai x yang memenuhi persamaan ini, maka jumlah keduanya adalah berapa? Nah, karena ada dua, berarti kita anggap aja yang kita mau cari itu adalah x1 tambah x2-nya. Nah, ini yang ditanya. Oke, jadi dari sifat inverse itu sendiri, Sobat AK, kalau kita punya y sama dengan fx, bentuk ini akan ekivalen dengan f inverse y sama dengan x. Jadi kita tukar posisinya supaya jadi seperti ini. Nah, itu berarti dari persamaan yang pertama, kalau Sobat AK lihat, ini kalau kita putar jadi enak nih bentuknya. Jadi kita bisa langsung dapat f inverse x-nya itu adalah x min b per x. Nah, di persamaan yang kedua, ini udah ada nih f inverse x-nya. Jadi kita tinggal masukin aja ya. Jadi kalau dimasukin, kita dapat f 2x dikali x min b per x ditambah 2b gitu. Hasilnya sama dengan min 4bx. Nah, kalau kita sederhanain, ini kita bisa coret. Nanti kalau kita kaliin, jadinya f2x min 2b plus 2b. Nah, ada lagi ternyata yang bisa dicoret, hasilnya adalah min 4bx. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah f2x-nya ini bakal sama dengan min 4bx. Nah, kita punya f2x, berarti dapetinnya itu dari fx-nya harusnya ya. Nah, di sini ada sifat juga, kalau kita punya suatu fungsi inverse, di-inversin, itu akan sama dengan dirinya sendiri. Berarti kalau dari sini kita inversin secara langsung, nanti akan dapat fx-nya itu sama dengan min b per x min 1. Seperti ini. Kalau buat yang lupa gimana nih dapetinnya, silakan Sobat AK lihat video yang di atas ya, di sebelah kanan atas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, itu berarti ketika kita udah dapat fx-nya, kita bisa cari f2x-nya. Jadi dari sini, f2x-nya itu bakal sama dengan min b per 2x min 1, x-nya diganti dengan 2x aja. Kita lihat ada yang bisa dicoret, x-nya bisa, min-nya bisa kita coret, b-nya juga bisa kita coret, yang berarti 4x sama dengan 2x min 1. Kita kali silang aja. Nah, berarti dapatnya 8x kuadrat min 4x sama dengan 1, kita langsung pindah ruas seperti ini. Nah, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, yang kita tahu punya dua buah akar, x1 tambah x2, maka sesuai pertanyaan soalnya, x1 tambah x2-nya bisa kita cari, yaitu min 4 per 8, jawabannya adalah setengah. Berarti optionnya yang C. Oke, soal berikutnya, nomor 2, ini tentang pembagian polinomial ya Sobat AK. Terlihatnya ini sih cukup kompleks, cuma ya kita lihat aja nih apakah kompleks atau enggak. Nah, jadi polinomial fx pangkat 3 itu dibagi sama x kuadrat tambah x. Langkah pertama yang Sobat AK perlu lihat itu adalah bentuknya itu bisa difaktorin atau enggak. Ternyata bisa ya, jadi x dikali x plus 1. Yang berarti dari sini kita dapat akarnya adalah x sama dengan 0 serta x sama dengan min 1. Nah, dia bilang bersisa 2x tambah 1. Nah, itu berarti teman-teman tinggal masukin aja, Sobat AK masukin aja nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, min 1 ke fungsi dan ke sisanya. Nanti kita tinggal sama denganin aja ya, sama kayak video yang di bagian sebelumnya nih, dari pembahasan soal TBK 2022. Berarti untuk yang 0, f0 pangkat 3 itu sama dengan, masukin 0 juga ke sini nih. Berarti dapatnya 1. Terus kalau kita ganti x-nya dengan min 1, berarti f min 1 pangkat 3, hasilnya adalah min 1. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau f0-nya itu adalah 1, sama f min 1-nya itu sama dengan min 1. Ingat, akar pangkat 3 atau pangkat 3 itu hasilnya memungkinkan untuk negatif ya. Jadi dari bagian yang pertama kita sudah selesai. Nah, dari bagian yang kedua, Sobat AK, kita lihat kalau si suku banyak yang ini dibagi sama x min 1, sisanya adalah A. Nah, berarti sama juga. Kalau dari sini sih kita dapat akarnya kan x sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukin aja ke persamaannya. Kayak tadi ya. Berarti 3 dikali F1 hasilnya sama dengan A.
Itu berarti F1-nya itu sama dengan A per 3. Oke, udah. Sekarang kita pindah ke kalimat selanjutnya nih kan. Nah, sekarang sisa pembagian ini oleh X kuadrat min 1. Nah, ini kita faktorin. Gitu. Berarti dapat X sama dengan 1 sama X sama dengan min 1. Lagi-lagi bentuk ini akan kita masukin. Nah, cuma di sini Rx-nya itu cuma Rx. Dia nggak ngasih tahu bentuk persamaannya. Tapi kalau teman-teman jeli di sini, ini dibagi sama polinomial berderajat 2. Maka Rx sebagai sisanya itu haruslah polinomial yang sifatnya linier. Kita sebut saja Px ditambah Q. Atau kalau di buku-buku sekolah itu penulisannya kayak gini nih. Sx sama dengan Ax tambah B. Jadi sama aja gitu ya. Kita akan pakai bentuk yang ini aja. Nah, yang pertama, kalau masukin 1 nih, berarti dapat ya 1 pangkat 3 dikali F1 kan sama dengan R1 ya. Nah, R1-nya sama dengan P ditambah Q. Nah, dari sini P plus Q-nya itu berarti sama dengan F1. Nah, F1-nya udah ada. Ya. Tadi F1-nya adalah A per 3. Oke. Nah, yang kedua, kita masukin ke X min 1-nya ke yang tadi. Jadi min 1 pangkat 3 dikali F min 1, hasilnya adalah R min 1 yang sama dengan min P ditambah Q. Nah, tadi ini F min 1-nya udah ada ya, yaitu min 1. Berarti kalau dikali, min 1 kali min 1 jadinya 1. Berarti kita dapat min P ditambah Q-nya sama dengan 1. Nah, dikasih tahu juga keterangan tambahannya kalau R2-nya itu 4. Berarti kalau R2-nya 4, artinya 2P plus Q sama dengan 4. Dari sini kita bisa solve untuk dapatin P dan Q, kemudian masukin ke persamaan yang atas buat dapatin A-nya. Jadi caranya nggak susah ya. Oke, kita coba eliminasi aja dulu. Kita kurangin langsung. Berarti dapat min 3P sama dengan min 3, yang berarti P-nya sama dengan 1. Kalau P-nya 1, berarti nanti dapat Q-nya sama dengan 2. Oke, kita masukin. Jadi A per 3 ini sama dengan 1 tambah 2. Maka A-nya sama dengan 9. Jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. Soal nomor 3. Ini udah cukup banyak beredar ya. Soal yang seperti ini. Ini artinya deret geometri tahingga, Sobat AK. Kalau ada titik-titik 3 seperti ini. Nah, deret geometri tahingga itu punya rumus A per 1 min R. Dengan catatan, supaya dia konvergen, R-nya itu harus berada di antara min 1 sampai dengan 1. Jadi buat yang tanya selama ini, Kak, kok syarat R-nya itu nggak dipakai-pakai? Nah, ini ternyata contoh ketika kita harus menggunakan syarat dari R-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, suku pertamanya sudah jelas, yang paling kiri. Jadi ini bertindak sebagai A kita. Nah, rasionya nih, kita lihat. Ini pangkatnya nambah 2 kan? Berarti ada X kuadrat. Terus yang bawahnya juga sama kan? Nah, berarti dibagi sama X min 2 kuadrat. Ini adalah rasionya. Nah, mungkin kita bisa mengerjakan dari bentuk yang sederhananya dulu untuk syarat rasionya. Berarti kalau kita substitusi seperti ini, Sobat AK. Min 1 di kiri, 1 di sebelah kanan. Nah, biasanya pengerjaan ini kita akan bagi 2. Kita kerjain yang kiri sama kita kerjain yang kanan. Tapi perhatikan, X kuadrat itu non-negatif. Yang di sini juga non-negatif, Sobat AK. Jadi, ya bisa dibilang ini positif sama positif nih. Dibagi jadinya pasti positif. Atau lebih tepatnya nggak mungkin negatif. Jadi ketika dia lebih gede daripada suatu bilangan negatif, di sini min 1, artinya di sini pasti terpenuhi. Nah, yang belum pastinya itu apakah dia kurang dari 1 atau lebih. Jadi kita cukup kerjain yang bagian sininya aja. Nah, perhatikan X min 2 kuadrat ini kan nggak boleh 0, artinya nilai dari X min 2 kuadrat itu pasti positif. Jadi ketika pasti positif, teman-teman, Sobat AK boleh kali silang. Jadi nanti X kuadrat kurang dari X min 2 kuadrat langsung seperti ini aja. Kita bongkar, nanti dapatnya X kuadrat min 4X ditambah 4, kemudian pindah ruas. Kita bisa coret dulu, nanti akan dapat 4X kurang dari 4, maka X-nya kurang dari 1. Jadi supaya konvergen, X-nya itu harus kurang dari 1. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan untuk S tahingganya. Kenapa perlu diperhatikan? Karena di sini dia bilang dia itu lebih dari 1. Nah, kita mau cek kapan sih dia lebih dari 1. Oke, kita cocokin aja. Berarti A-nya kan 1 per
1 min, rasionya itu yang tadi. Dia harus lebih dari 1. Nah, kita bisa samain penyebut nih. Satunya kita bisa ubah ya. Jadi, X min 2 kuadrat per X min 2 kuadrat. Nah, kita bisa pindahin berarti X min 2 kuadratnya ke atas. Yang di bawahnya itu berarti pengurangan antara X min 2 kuadrat dengan X kuadrat. X min 2 kuadratnya bisa kita langsung faktorin aja. Maksudnya kita bongkar. Seperti ini. Nah, berarti coret ya. Berarti tinggal X min 2 kuadrat dibagi min X tambah 4. Perhatikan, bentuk min 4X plus 4 ini belum pasti positif. Yang berarti kita nggak boleh kali silang seperti yang tadi. Jadi kita harus agak manual dikit nih. Nah, jadi X min 2 kuadrat dibagi min 4X tambah 4. Nah, satunya karena nggak boleh dikali silang, berarti kita pindah ruas aja dengan mengubahnya menjadi sebagai berikut. Gitu ya, lebih dari 1. Nah, kalau tadi ini mau dibongkar dulu, nggak apa-apa sih ya. Justru lebih bagus, kita bongkar di sini aja. Berarti dapatnya itu adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, kita perhatikan, penyebutnya kan sudah sama nih. Berarti boleh dong kalau kita kali langsung ya. Nah, ternyata di sini ada yang bisa dicoret. Ini min 4X-nya bisa dicoret, 4-nya juga bisa dicoret. Yang berarti di atasnya tersisa cuma X kuadrat doang. Berarti tinggal X kuadrat per min 4X tambah 4 lebih dari 0. Oh maaf, ini lebih dari 0 ya. Iya. Nah, berarti kita tinggal uji di garis bilangan aja ya. Nah, yang di atas itu kan X sama dengan 0. Kalau di bawah dia nggak boleh 1. Jadi dua-duanya sama-sama bulat kosong. Nah, perhatikan kalau kita masukin ke X kuadrat itu kan sebenarnya udah pasti positif hasilnya. Jadi kita sebenarnya cuma perhatikan di bawahnya aja. Kalau di sini kita masukin 2 sebagai contoh, nanti akan dapat nilai yang negatif. Sedangkan di sini bakal dapat plus sama plus. Nah, kita mau yang positif ya. Jadi kita ambil daerahnya yang sebelah sini. Ingat karena di sini ada syarat nggak ada sama dengan 0, berarti 0-nya nggak boleh ikut. Ya. Nah, tadi kita ada syarat dari rasionya. Ternyata kalau dia kurang dari 1, nah udah termasuk ke dalam himpunan yang warna hitam ini. Jadi kalau nanti hasilnya itu kita iris, nanti akan dapat 2 daerah ya. Yang pertama, daerah sebelah sini, yaitu X-nya kurang dari 0. Sama yang tengahnya itu adalah X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, penulisan dari yang bentuk soal ini, kalau dia kurungnya kurung biasa, berarti seperti ini, Sobat AK. Berarti untuk yang B, itu adalah X kurang dari B, lebih dari minta hingga. Ya, karena tidak ada penulisan seperti ini ya, berarti kita cuma lihat aja yang X kurang dari B-nya aja. Berarti kita bisa lihat yang sesuainya itu adalah B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya itu sama dengan 1. Maka penjumlahan nilai B plus C plus D-nya itu adalah 1. Kalau yang tanya, Kak, berarti kalau ada sama dengannya gimana dong? Gitu. Ya, berarti kalau ada sama dengannya, nanti bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi boleh tinggal dikombain aja antara yang kurung siku, berarti ada sama dengan, sedangkan kalau kurung biasa, berarti tandanya tidak ada sama dengan. Kira-kira seperti itu aja, jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya, nomor 4. Diketahui balok tersebut dengan AB sama dengan 12, BC sama dengan 4, dan BF sama dengan 3. Oke, kita coba langsung gambar aja ya. Gitu, jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Nah, udah ada panjang-panjangnya, terus dia bilang T itu terletak pada CE. Jadi CE-nya ini adalah diagonal ruang, Sobat AK. Kita tarik aja seperti ini. Sehingga terbentuk segitiga sama kaki, yaitu DET, dengan EDT sama dengan ETD. Jadi kalau kita tarik ke sini, hubungin, set, gitu. Ada T, set. Jadi nanti dia bakal sama kakinya itu di sini. Gitu ya kira-kira ya. EDT kan bakal sama dengan ETD, berarti yang sama kakinya adalah ED sama dengan ET. Nah, kalau kita keluarin segitiganya,
Kira-kira gini ya, berarti lebih enak di gambarnya. Di sini adalah E, di sini D, di sini T. Nah, kita mau cari jarak dari T ke D. Berarti sama aja mencari panjang DT ya. Gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita coba aja nih, cari panjang sisi masing-masing dulu. Kalau mencari ED itu cukup mudah ya. Ini tinggal memanfaatkan Pitagoras aja, dikasih tahu BF-nya itu atau tingginya ini adalah 3, berarti AI-nya juga 3, dan BC-nya itu 4. Artinya ini tinggal Pitagoras aja. Nah, permasalahannya untuk nyari DT ini susah nih. Gimana ya caranya? Dan di sini kayaknya sih nggak siku-siku. Nah, jadi Sobat AK bisa menggunakan yang dinamakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu gimana? Jadi kalau kita mencari suatu nilai cos, dalam kasus ini adalah cos E, caranya itu gampang. Ini cara singkat saya ya. Sum min dep, samping kuadrat tambah samping kuadrat dikurang depan kuadrat dibagi 2 kali samping-samping. Jadi rumus ini cukup fleksibel, tergantung sudut mana yang kita mau cari nilai kosinusnya. Nah, untuk mencari panjang dari DT ini yang kita mau cari, kita butuh dulu nih cos E-nya. Nilainya berapa sih? Nah, cos E itu Sobat AK bisa menggunakan segitiga EDC. Kalau diperhatikan, EDC itu siku-siku. Ya. Dengan panjang ED-nya kan tadi 5, di sini 12. Berarti di sini 13. Oh, ternyata angkanya bagus. Ya, berarti cos E di sini samping per miring. Ya, kita tinggal masukin aja. Jadi 5/13 sama dengan, kebetulan samping-sampingnya ini angkanya kembar ya. Jadi 25 ditambah 25 dikurangin DT kuadrat. Nah, dibagi 2 kali 5 kali 5. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kita coba kali silang. Berarti ini kan dapatnya itu 25 kali 2, 50 dikali 5 berarti berapa tadi? 50 kali 5, 250. Sama dengan 13 dikali 50 dikurang DT kuadrat, gitu kan? Nah, ya coba kita kaliin. Berarti 250 sama dengan 650 min 13 DT kuadrat. Kalau kita sederhanakan, maka diperoleh 13 DT kuadratnya ini sama dengan 400. Maka DT-nya itu, karena ini panjang berarti pasti ambil yang positif. Kalau kita akarin, berarti dapatnya itu adalah 20 per akar 13. Maka jawabannya yang B. Berikutnya, kita coba nomor 5. Kali ini dalam suatu kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola putih. Jika diambil 3 bola secara acak, maka peluang mendapatkan bola putih adalah berapa? Jadi yang penting ada bola putihnya, Sobat AK. Nah, berarti maksudnya ada bola putih itu adalah peluang ada 1 putih, ditambah peluang ada 2 putih, dan yang terakhir adalah peluang ada 3 putih. Nah, kalau seperti ini berarti kan ada 3 kasus. Timbang kita ngerjain 3 kasus ini, berarti bisa aja menggunakan 1 min peluang 0 putih gitu kan. Mirip seperti video sebelumnya ya Sobat AK. Nah, itu berarti tinggal 1 min peluang terambil 0 bola putih kan sama aja dengan 3 bola merah berarti. Jadi yang pertama-tama kita cari adalah ruang sampelnya dulu, yaitu 11 kombinasi 3. Karena dari 11 bola diambil 3. Sedangkan untuk yang 3 merahnya itu adalah 5C3 ya. Jadi sama dengan 1 min 11C3 itu kan sama aja dengan 11 dikali 10 dikali 9 per 321. Sedangkan untuk yang 5C3-nya itu tinggal 543 dibagi 21 gitu kan. Nah, jadi 321-nya bisa kita coret seperti ini. Nanti tinggal dihitung aja ya. Kita bisa sederhanain dulu, mungkin ini kan 10 ya, ini 20, jadi sisa 2 kalau kita coret dengan 10, ini 3 sama 9, jadi 3. Maka tinggal 1 min 2 per 33. Jadi sama dengan 31 per 33. Jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, soal yang terakhir di seri yang part kedua ini, jika parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X digeser ke kanan sejauh 5 satuan, dan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka persamaan parabola yang baru adalah berapa? Oke, untuk yang pertama, untuk translasi Sobat AK, dasarnya itu seperti ini. Kalau kita punya X, Y,
ditranslasi sejauh AB, bayangannya itu kan jadi X plus A, Y plus B. Nah, tapi yang kita masukin itu bukan ini. Ya, ini adalah X aksen dan Y aksen. Yang kita masukin adalah bentuk X sama dengannya. Dan Y sama dengan. Berarti untuk X sama dengannya, yang kita masukin adalah X aksen min A, sedangkan Y-nya itu adalah Y aksen dikurang B. Kalau yang pertama di sini, ketika digeser sejauh 5 satuan ke kanan, berarti cuma A-nya doang nih yang gerak ya. A-nya sama dengan 5. Berarti Y-nya itu stay aja. Maka nanti yang kita masukin adalah X aksen dikurang 5. Jadi kayak dibalik gitu. Ya. Yang pertama-tama berarti hasil bayangannya itu adalah X min 5 kuadrat ditambah 2 dikali X min 5. Kita bisa sederhanain dulu aja Sobat AK. X kuadrat min 10X plus 25 ditambah 2X min 10. Berarti dapat Y sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 15. Ini yang pertamanya. Nah sekarang kalau dia dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Oke, kita main logika-logika aneh di sini. Ini ada garis X sama dengan 5. Kalau misalkan saya punya titik di sini, katakanlah adalah X, Y. Berarti jaraknya di sini, untuk menghitung jaraknya itu adalah 5 dikurang X kan? Nah, berarti kalau dicerminkan, kita mau bayangannya itu sama jaraknya. Berarti di sini harus 5X, 5 min X juga. Nah, Y-nya itu diem. Sama-sama dong ya, karena ini harusnya tegak lurus. Berarti untuk mencari koordinat X-nya, itu tinggal X ditambah 2 kali ini. Gitu. Nanti jadinya 10 min X, koordinat dari yang barunya. Gitu. Nah, maka kita tinggal ubah aja. Nanti X-nya itu dengan 10 min X. Jadi sama dengan 10 min X kuadrat dikurang 8 dikali 10 min X ditambah 15. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita coba kuadratin. Jadi 100 min 20X plus X kuadrat min 80 plus 8X ditambah 15. Nah, X kuadratnya di depan, kemudian koefisien X-nya itu adalah min 12X, sedangkan yang konstantanya itu adalah 35. Nah, jadi yang tepat adalah yang D-nya. Nah, untuk sekedar informasi Sobat AK, kalau kita misalkan punya titik X, Y, kita cerminkan terhadap X sama dengan K gitu misalnya, nanti bayangannya itu adalah 2K min X, Y. Sedangkan kalau titik ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan L, nanti X-nya yang stay, sedangkan ininya yang gerak. Kira-kira seperti itu ya untuk konsepnya. Kira-kira segitu aja, selamat berjuang dan jangan lupa saksikan video kita yang sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.